قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan kasirah. Dan kaum muslimin, Pak Marzuki Mustamar akhirnya nyemprot Pak Abdul Somad. Karena Pak Abdul Somad ini jadi mukibin akutnya Ba'alawi. Ya, bahkan kalau di video ini, Pak Marzuki Mustamar menyebutkan bahwa memang istrinya Pak Abdul Somad ini ya Ba'alawi. Padahal menurut Ba'alawi, orang yang bukan zuriat Nabi haram hukumnya menikahi orang-orang yang mengklaim sebagai zuriat Nabi, ya. Dan ibadahnya nggak akan diterima sampai hari kiamat kecuali ya dia bisa mengembalikan keperawanannya dari perempuan yang dinikahi itu. Ya. Coba kita lihat dulu ini video dari Pak Marzuki Mustamar. Istrinya Uwas itu dari golongan siapa? Keturunan Nabi ini mestilah dinikahi oleh lelaki-lelaki yang juga keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ash-Shihab, Al-Jifri, Al-Haddad. Katanya haram, katanya dosa besar. Halo, Gus Abbas, Gus Rizal, kalau sampai nikahi Syarifah haram, dosa besar, nggak akan diampuni dosanya kecuali mengembalikan keperawanan. Tapi mohon maaf, istrinya Uwas itu dari golongan siapa? Dan ada kiai dari pondok besar lamaran berpesanan dengan kaum Syarifah juga. Kalau itu haram, kenapa sampean meneng? Lek haram ya haram kabeh, biar umat ini gak bingung. Lek halal ya halal kabeh. Ya, itu video dari Pak Marzuki Mustamar, kritikan untuk Pak Abdul Somad. Ya. Katanya kalau orang yang bukan Habib itu haram hukumnya menikahi perempuan dari Habib. Ya, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Bahkan ibadahnya seumur hidup itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia bisa mengembalikan keperawanan dari ya perempuan yang dinikahi itu. Ya, coba kita lihat video ini. Di zaman beliau, semasa hidupnya beliau, tidak ada satu habaib pun, bahkan tidak ada satu syarifah pun. Bukan habaib. Kalau di zaman sekarang ini kebalik. Zaman sekarang kita ini cinta kebalik. Kita cinta kepada habib, tapi nggak cinta kepada syarifah. Dan kita zaman sekarang hakaza ya ikhwan dan kawan. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Waliyahzubillah, gimana ente mau dapat syafaat? Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Coba ya, ini parah sebenarnya. Ini mengandung ya perendahan martabat orang-orang yang bukan dari kalangan Habib. Ya. Jadi kalau jadi Habib itu bisa seenaknya, kalau jadi yang bukan Habib nggak bisa. Ya. Kalau jadi Habib bisa menikahi wanita-wanita ya sembarang, Habib boleh, yang bukan Habib boleh. Ya, mereka istilahkan syarifah lah, mereka istilahkan apa? Habibah. Ya. Jadi kalau bukan Habib menikahi perempuan yang biasa, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang laki-laki yang biasa menikahi perempuan dari kalangan Habib, dari kalangan Ba'alawi lah, ya,
Itu nggak boleh, hukumnya haram katanya. Dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali bisa mengembalikan keperawanan perempuan dari kalangan Ba'alawi itu. Itu kan namanya, ya, mereka sudah merasa derajat martabat mereka lebih tinggi, mereka lebih mulia dibandingkan orang yang lain yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Ya, mereka hanya berbangga-bangga dengan zat penciptaan mereka. Makanya nggak heran kita mendengarkan mereka mengatakan Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat lebih mulia dibandingkan para ulama. Karena mereka berbangga-bangga dengan zat penciptaan mereka. Padahal nggak ada makhluk yang berbangga-bangga dengan zat penciptaannya kecuali iblis. Ya, berarti mereka ini mengikuti jejak-jejaknya iblis. Berbangga-bangga diri dengan penciptaannya. Ya. Jadi kalau menurut Pak Marzuki Mustamar tadi, ya, UAS itu nikahnya nggak sah. Bahkan ibadah dari UAS ini nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kecuali UAS bisa mengembalikan keperawanan orang yang dinikahi. Meskipun ya sebenarnya istri UAS ini juga masih simpang siur lah. Ya, apakah benar dia dari keturunan Ba'alawi apa bukan? Ya. Kalaupun bukan, tapi menunjukkan ya UAS ya bodoh juga. Kita tahu UAS itu mukibinnya Ba'alawi. Ya, kita tahu. Bahkan pujian-pujian dari UAS untuk Ba'alawi itu kan ya luar biasa. Ya, menolak Ba'alawi, lama-lama menolak Islam. Tidak cinta Ba'alawi sama dengan tidak cinta dengan ulama. Ya. Tidak respect kepada Ba'alawi, lama-lama dia melihat Islam dihina. Ya, sampai seperti itu pembelaan UAS terhadap Ba'alawi. Ya UAS, ya UAH mengatakan Habib itu generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia. Entah dari mana mereka bisa memuji Ba'alawi setinggi langit seperti itu. Ya, padahal ya, Ba'alawi itu ya, belangsak pemahamannya. Dari mana dia mengambil dalil perempuan dari kalangan Ba'alawi ya, tidak boleh dinikahi laki-laki yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Kalau sampai menikahi, maka ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Itu dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Coba kita simak. Ini ada Ustadz Syafiq Riza Basalama yang ditanya jamaahnya, dan istri dari jamaahnya ini disebut-sebut sebagai syarifah, sebagai keturunan Nabi. Apakah Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan nikahnya tidak sah, kemudian ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat? Coba kita lihat videonya. Ada pertanyaan dari Mirsa di Sabda TV. Ya. Ustadz izin bertanya, istri Ana Syarifah dan Ana Ahwal bukan keturunan Nabi. Bagaimana cara Ana memuliakan istri Ana? Apakah Ana harus menuruti perintahnya atau hanya sekadar jangan menyakitinya? Masya Allah, barakallah fikir. Pertanyaan menarik sekali ini. Biasanya sulit ya. Ahwal ini tahu, ahwal itu artinya orang yang non Arab yang di Indonesia disebut ahwal karena keluarga, disebut sama orang Arab ahwal karena keluarga ibu. Keluarga ibu itu namanya ahwal. Tapi ketika dia dapat syarifah, alhamdulillah, engkau muliakan dia, jangan dizalimin dia. Artinya engkau tahu dia keturunan Nabi SAW dan nasabnya benar. Kau muliakan dia. Bukan berarti kau menurutin semua perintahnya. Perempuan itu tetap bengkok. Bukan berarti kau keturunan Nabi SAW dia lurus gitu, enggak. Tetap al-mar'a khuliqat min dhila. Engkau perlu kesabaran ekstra. Merawat dia, mendidik dia, mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi mereka tetap manusia biasa. Cuma jangan sakitin dia. Artinya kalau engkau membolimin dia dalam kondisi engkau tahu dia keluarga Nabi SAW, engkau ada dua hak yang engkau telah langgar. Hak dia sebagai seorang muslimah, istrimu lagi, dan hak dia sebagai keturunan Nabi SAW. Maka bukan berarti engkau memenuhi segala keinginan dia. Selama keinginan dia yang wajar dan engkau memiliki kemampuan, sekali lagi engkau tetap pemimpin dalam rumah, engkau komandan di rumah, walaupun dia syarifah. Karena sekali lagi yang paling mulia di antara kalian dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ajak istrimu. Kadang-kala kesian juga dia, seorang syarifah, seorang keturunan Nabi SAW. Mungkin memang ada kelompok-kelompok yang ekstrim ya, yang mereka mengharamkan, bahkan mengatakan kalau ada syarifah menikah dengan non-syarifah, non-syarif, itu nggak sah pernikahannya. Ada yang sampai seperti itu. Maka engkau harus ya menghargai dia karena dia mau sama dirimu dalam kondisi
Kadang-kala dia dibuang sama keluarganya, nggak disapa sama keluarganya, diputuskan hubungan sama keluarganya, maka tugasmu adalah menjaga dan menghargai dia dan bimbing dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam. Coba ya, nggak ada jawaban dari Ustadz Syafiq Riza Basalama bahwa dia ini ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, sampai dia bisa mengembalikan perawan istrinya. Dan itu nggak akan mungkin bisa. Siapa yang bisa mengembalikan? Nggak ada. Nggak ada. Dan kalau kita mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Ustadz Syafiq Riza Basalama, kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia karena takwa. Mulia karena takwa, bukan karena keturunan. Bukan karena keturunan. Dan banyak ayat Al-Qur'an, banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya berdasarkan nasab saja itu nggak bisa menolong seseorang. Ya, kalaulah nasab itu bisa menolong seseorang, maka harusnya anak Nabi Nuh alaihissalam, keluarga para nabi, itu nggak ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.